Ya, gimana rupanya permasalahan tadi? Gimana? Dengan Bapak siapa izin Pak? Saat Santuri, begini Pak, kan kita itu orang yang ikut mencalonkan diri mau jadi kepala desa di Sukajadi. Nah, Sukajadi, Kabupaten Asahan, Kecamatan Meranti. Nah, jadi kita berniat memasukkan berkas kita ke sana karena berdasarkan undang-undang yang telah memberikan kebebasan kepada warga negara Indonesia yang baik ingin mencalonkan diri dimanapun bila memiliki niat membangun daerah atau desa tertentu. Jadi berdasarkan undang-undang yang sudah ada dibuatkan oleh Kementerian dan itu juga diatur dan setujui oleh bupati daerah. Itulah sebabnya kita memasukkan berkas. Ternyata setelah kita udah masuk berkas ke desa Sukajadi, ada ketimpangan kita rasakan dari panitia yang ada di desa Sukajadi. Ketimpangannya pertama ketika kita sudah mendaftar, pelaporan mereka orang-orang yang mendaftar itu ke pihak yang berwajib, nama kita itu tidak diberitahukan dengan jelas, artinya kita itu seperti tidak dimasukkan. Nah, ini satu hal yang kita anggap sebagai ketimpangan dari panitia di Sukajadi. Dan juga kita merasa ini kelemahan panitia dari desa Sukajadi bahwa mereka itu tidak kerja dengan fair, dengan maksimal. Karena apa? Karena tidak memberitahukan informasi kepada orang yang sudah mendaftar mencalonkan. Tidak ada untuk pengingatan, tidak ada pemberitahuan seperti itu. Jadi kita merasa ini pekerjaan panitia ada hal-hal yang mereka tunjukkan kita rasa seperti dugaan sih men-cancel kita gitu. Gitu ya, Pak. Jadi kita sangat tidak terima. Jadi karena ini ada pelengkapan berkas yang sudah kita masukkan, tidak memberitahukan tanggalnya jelas dan tidak mengingatkan ketika kita sudah kasih, justru mereka tidak menerima. Seperti itu Pak. Jadi nggak langsung berkas itu klop langsung ini syarat-syarat nggak seperti itu Pak? Dari awal mereka tidak kasih tahu hal apa yang harus dipersiapkan. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang muncul, tambahan muncul. Jadi sepertinya berkas-berkas itu kan yang muncul pada sudah setengah jalan apa udah mau dekat dari pemberkasan terakhir muncul itu kan ini kita merasa jebakan, artinya jebakan ini sepertinya mencoba membuat berkas kita itu tidak lengkap. Padahal niat Bapak bagus untuk membangun desa Sukajadi ya. Bapak izin Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Dr. Saat Santuri. Dr. Saat Santuri Pak ya. Jadi dengan kejadian seperti ini harapan Bapak ke depannya atau gimana? Apakah ada langsung? Kita sih untuk pelaksanaan di desa Sukajadi ini perlu dibereskan dulu lah. Karena apa? Karena kelemahan dari panitia. Oh, panitianya ya sekarang ya tanda tanya kita ya kepada panitianya gitu. Jadi, karena ini kelemahan dari panitia di desa Sukajadi, maka itu perlu dikaji ulang dulu lah. Seperti itu. Artinya jangan sampai kita itu dibuat hak kita itu tidak bisa kita ikuti dengan sepenuhnya gara-gara kelemahan mereka seperti itu. Ini ada Ibu calon kepala desa juga. Dengan Ibu siapa Bu? Omega Borosiburian. Omega Borosiburian. Nah, gimana Pak ya? Apa permasalahan tadi? Kalau seperti ada ketegangan atau ada diduga seperti rasa keberatan seperti itu apa ya? Seperti kendala Pak Sahat bahwa sebuah informasi tidak diberikan kepada kami dari pihak panitia. Informasi apapun, kelengkapan berkas itu pun kami nggak dapat. Nggak dapat sama sekali ya, nggak ada. Kelengkapan berkas yang akan menyusul tidak dapat sama sekali. Tidak langsung ini syaratnya nggak seperti itu ya? Ini syaratnya untuk menjadi calon kepala desa. Tidak. Tidak langsung diberikan kepada kami, itu menyusul. Itu ya. Iya. Jadi membuat kami terbengkalai. Seolah-olah sudah selesai. Ketika kami menyerahkan berkas, pihak panitia bilang bahwa sudah tutup, tidak diterima. Seolah-olah kan kami macam
dipermainkan seperti itu. Padahal mendaftar sudah selesai, tinggal penambahan berkas. Itu sering ini satu atau langsung dikasih tahu kekurangan enggak ya? Enggak. Langsung hanya satu-satu gitu ya? Iya. Gitu juga. Ini Ibu siapa? Saya Agnes, Pak. Agnes. Agnes gimana Ibu Agnes? Gimana? Hampir sama ya? Juga masalah. Jadi ini saya kemarin, kebetulan mereka hari ini. Sebenarnya saya duluan seperti itu kan. Jadi kemarin itu saya sudah mendatangi panitianya langsung untuk menyerahkan berkas yang kurang, bukan masih mencalon, bukan. Jadi saya sudah mendaftar, tetapi ada pemberkasan yang masih boleh menyusul katanya, boleh menyusul, tetapi tidak diberitahu informasi kapan deadline-nya seperti itu kan. Lalu saya sudah mengurus berkas yang susulan yang belum ditambahkan seperti itu. Jadi saya datang, saya serahkan, lalu mereka bilang sudah tutup pendaftaran, sudah tutup pemberkasan seperti itu, tanggalnya sudah habis. Lalu saya bingung, loh tidak ada pemberitahuan Pak, kenapa seperti ini gitu kan? Kan menyusun berkas itu juga membutuhkan waktu, harusnya mereka beri informasi yang jelas seperti itu, kapan waktu penutupannya. Karena saya juga ada sedikit tahu bahwa ada pemberkasan tambahan. Ada pemberkasan tambahan sampai tanggal berapa? Boleh saya tahu? Kemarin itu yang saya tahu tanggal 26, makanya tiba-tiba kok tanggal 22 atau ada kesalahan bagaimana itu. Katanya selesai berkas itu tanggal 22. Lalu saya tanya, loh seharusnya Bapak kasih informasi dong kepada kami gitu kan, kepada saya gitu. Karena kan melengkapi berkas itu tidak langsung satu hari selesai semua, karena itu banyak prosesnya. Seperti itu harus sudah diberitahu tenggang waktunya kapan, seperti itu kan. Lalu mereka seperti lari dari tanggung jawab saja seperti itu, dan mereka bilang ya udah ditutup jadi tidak bisa. Oh jangan seperti itu Pak gitu kan, karena tidak ada info, kecuali tadi sudah ada info dari kami. Lalu mereka masih mengelak, katanya tidak ada nomor telepon, jadi kayak tidak masuk akal. Siapa yang bilang itu tidak ada nomor telepon? Iya. Panitia tidak bilang tidak ada nomor telepon ya? Dibilang, padahal di waktu mendaftar di CV itu diminta ya? Iya, di CV itu surat PT-nya ya. Hidup itu kan pasti ada nomor telepon gitu. Iya. Yang itulah entah dilihatnya berkas kami entah enggak, kami tidak tahu seperti itu kan. Sehingga alasan mereka tidak ada nomor telepon itu sebenarnya enggak jadi alasan seperti itu kan. Itu dia. Oh jadi itu menjadi alasan ya tidak ada nomor telepon untuk memberitahu informasi selanjutnya seperti itu Pak. Jadi ini harapan ibu sama bapak gimana nih Pak? Apakah tetap seperti ini menerima keadaan seandainya mereka menolak berkas Bapak Ibu atau gimana nih? Kalau harapan kita sih maunya ada kebijakan lah dari Kadis. Ya. Kadis mana sekarang ini? Pemdes ya? Kabupaten Asahan ya. Memberikan satu kebijakan untuk kita ini, karena ini kan bukan total kesalahan kita. Ya. Bukan total kesalahan kita, tapi kita merasa ini ada satu kelemahan dari pihak panitia yang tidak bekerja dengan maksimal, artinya tidak terbuka dengan orang yang sudah mendaftar seperti kita ini. Ya, jadi kita menginginkan kebijakan dari Kadis Pendes dalam berkas kita ini. Jangan tidak memberikan satu kemudahan dalam kegiatan ini, dalam pemilihan ini, dalam pencalonan ini, seperti itu. Jadi kita mau sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kesempatan dalam hal ini untuk kita mau berniat membangun satu daerah tertentu di mana kita sudah, apabila diizinkan Tuhan, terpilih dalam, jangan sampai istilahnya terhandle ya. Tercancel. Dan juga kita sebenarnya ada merasa seperti tekanan ya. Tekanan gimana itu maksudnya nih? Tekanan itu rasa karena kita itu di hari-hari di minggu yang lewat itu pernah menerima satu telepon dari pihak Intel dari kisaran masalah berkas ini. Intel ya? Iya. Maksudnya apa hubungannya dengan itu pihak kepolisian itu ya? Iya, dari kepolisian.
kita berpikir apa hubungan dari inti kisaran masalah pencalonan ini. Kenapa dia sampai berurusan menanyakan tamatan dari mana, berkas dari mana, dari daerah mana. Ya. Dia sebagai pihak keamanan mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan kepada warga negara Indonesia yang baik untuk boleh membangun daerah tertentu bila itu diizinkan Tuhan. Tetapi kenapa dia sampai, dia saya rasa bukan ada dalam kepanitiaan, tetapi kenapa dia yang sampai mentelepon kita seperti itu. Dan juga sampai ada pers dari Meranti itu datang ke rumah kita malam-malam. Oh, datang ke rumah ke Medan. Ke Medan? Ya, ke rumah kita ke Medan. Gimana rupanya? Kehadiran dia itu ya mengatasnamakan pers. Dan kita berpikir sih, apa sih dia itu sampai harus datang dari Meranti ke Medan ke rumah kita malam-malam. Nah, ini kan kita juga berpikir ini ada apa ini, seperti itu. Nah, sampai begitu pentingnya dia harus datang ke rumah. Nah, saya merasa ini adalah ada kendali yang tidak baik, saya pikir seperti itu. Iya. Dan kita juga mendapatkan informasi ya bahwa memang dari Medan itu lebih dari satu orang. Ingin menuangkan atensinya ya untuk membangun desa Sukajadi. Kita juga mendapatkan informasi bahwa dia itu juga didatangi oleh penduduk dari Sukajadi malam-malam, bukan dari panitia, tapi kompetensinya nggak ada gitu ya? Iya. Tapi dia itu sampai kita dapatkan sampai dia juga mengalami intimidasi. Maksudnya sorry, maksud intimidasi gimana ini sekarang? Seperti penekanan. Penekanan kayak mana? Boleh tahu? Seperti dia itu disuruh mundur. Oh, Bapak disuruh mundur? Iya. Oleh pers, salah oknum saya bilang, oknum pers tadi. Bukan saya, teman kita. Oh, teman kita. Oh, gitu, iya. Oh, ada. Pasaribu. Marga Pasaribu. Disuruh mundur dan bahkan sih seperti ada berbau finansial ditawarin kalau mau mundur akan seperti ini, seperti itu. Oh, itu ya. Ini kan suatu hal yang ganjil sih, kita rasa seperti itu untuk calon kepala desa aja kok sampai seperti itu apanya. Iya. Jadi seolah-olah ini pencalon kepala desa luar biasa ya, mengalahkan jadi calon legislatif ya. Luar biasa sampai seperti ini untuk supaya orang mundur. Gimana? Kalau seperti Bapak sendiri alami nggak? Saya alami apa seperti intimidasi atau ada tekanan seperti itu? Tekanan bahasa sih kita alami seperti tidak normal ya. Waktu kita mau mendaftar itu ada bapak-bapak yang ada di kepanitiaan itu atau beserta dengan panitia itu, saya menduga juga dia bukan panitia. Tapi dia mengaku ada kepanitiaan katanya ya? Bukan, tapi dia langsung bertanya dengan pertanyaan seperti pertanyaan arogan lah kita nilai. Karena dia mengungkapkan bahasa seperti ini. Jauh kalilah kalian dari daerah lain kemari. Berapa sih kalian dibayar? Itu bahasa dia yang dia ucapkan sama kita. Jadi saya pun berpikir dari bahasa itu sepertinya aneh, maka saya mengatakan kamu membayar rupanya, saya bilang apa kamu membayar. Ketika saya ngomong itu karena sudah bahasa di seperti itu kita tidak terima. Dan saya merasa ini adalah satu kata-kata yang fitnah ya gitu, karena dia berpikir kita itu seperti karena duit kan gitu kan, padahal kita itu murni ingin sebenarnya mencoba membangun desa itu kalau kita diterima oleh warga situ ya, warga kan gitu. Nah, tapi terus bahasa dia seperti itu ya, jadi kita merasa panitia itu di lingkungannya ada yang aneh-aneh. Oh gitu ya. Kalau dari ibu-ibu ini gimana? Adakah sama seperti yang dibilang Bapak ini? Adakah intimidasi atau intervensi pihak luar? Enggak, untuk ibu nggak ada ya. Kalau baru dengar ini ya. Oh, sampai ya. Oh gitu. Oke, mungkin ini Bapak sekalian mau nunggu ya kepala dinasnya untuk minta klarifikasi supaya situasi ini tidak tidak meluas ya, supaya tetap ini Bapak bisa mencalonkan diri ya. Oke, Ibu juga gitu ya.
Ada berapa rupanya Pak yang calon yang lulus verifikasi di Desa Sukajadi? Kita belum tahu pasti sebenarnya sih Pak, tapi kita dapat informasi mereka itu seperti yang sudah mengatakan hanya sekitar 2 orang. Sekitar 2 orang gitu ya. Jadi ketika kita dengar kan kita merasa kekurangan mana ya kan gitu kan. Oke gitu ya. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kita di sini masih saat ini di Kabupaten Asahan, di pemerintahan Pemdes pemerintah ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan ya. Di sini kita lihat tadi ada sedikit komplain calon-calon kepala desa yang sebenarnya ada dugaan bahwa mereka disengaja digantung atau bagaimana syarat-syarat itu yang tidak seharusnya sebagai panitia itu untuk memberikan klop langsung syarat-syarat itu. Mereka hanya penundaan terus, dalam arti syarat ini harus dipenuhi, syarat ini harus dipenuhi. Jadi di sini ada dugaan ya kejanggalan yang kita lihat dari panitia pelaksana penerimaan kepala desa di Sukajadi. Saya minta kepada pemerintah setempat, yaitu juga untuk atensi daripada Bupati Asahan untuk bisa melihat seperti ini, kasus seperti ini. Kiranya jika seperti ini berlanjut, mohon untuk pilkadesnya ditunda. Jika hal ini terjadi, maka ada dugaan permainan panitia, ada dugaan. Oke, saya harap kepada pihak kecamatan, pihak bupati bisa memberikan support ya jika terjadi hal-hal kejanggal ini supaya bisa diambil sikap penundaan pilkades. Saya rasa itu aja. Mungkin dari bapak dan ibu-ibu ini juga menunggu ya klarifikasi, meminta kepada pemerintah setempat di sini untuk pernyataan kenapa mereka tidak masuk. Oke, sekian dan terima kasih kepada semua rekan-rekan. Kiranya kita tetap dukung masyarakat yang ingin memajukan desa yang mereka tuju. Terima kasih, selamat siang.